Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dapat hadir pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada malam ini kita akan melakukan presentasi teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, yang mana kita akan menganalisis sebuah video bagaimana pengintegrasian teknologi dan multimedia dalam pembelajaran. Baik, kita langsung saja menonton video yang kita akan analisis. Berikut ini adalah videonya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga selalu dalam keadaan baik dan berkat lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita kembali melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, Bapak persilakan perwakilan dari teman kalian untuk memimpin doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, luar biasa sekali. Nah, sebagai penyemangat kita pada pagi hari ini, mari kita mengucapkan Yel SMK. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa. SMK hebat. Luar biasa. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak mulai pelajaran kita, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Sangayu Made Mira Raskini. Hadir, Pak. Desa Putri Ayu Argaswari. Hadir, Pak. Ya, luar biasa sekali, kalian sudah hadir semua. Dalam pertemuan ini, sebelum Bapak lanjut, Bapak punya pertanyaan pada kalian semua ya. Nah, apakah kalian semua pernah melihat seseorang yang menjalankan wirausaha di rumah Anda? Pernah. Kira-kira wirausaha apa yang dijalankan di rumah? Jadi, seperti jualan apa seperti itu? Seperti jualan kue. Jualan kue yang lain? Ya, Mira? Seperti buka usaha beli. Usaha beli yang lain? Buka usaha jahit kebaya. Iya, dan lain sebagainya. Banyak sekali usaha-usaha yang bisa dijalankan. Bagaimana dengan pariwisata? Apakah kita bisa juga menjalankan usaha pariwisata? Bisa. Baik anak-anak semua. Nah, kira-kira apa menurut pandangan Anda tentang wirausaha? Ya, Putri. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut pendapat saya mengenai apa itu wirausaha, wirausaha adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang guna untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu juga dapat menguntungkan orang lain. Sekian dan terima kasih. Iya, tepuk tangan. Buat Mira, luar biasa sekali. Kira-kira siapa yang ingin mengungkapkan materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, silakan Eka. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya hari ini kita belajar tentang berwirausaha di bidang kontrak. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang profil entrepreneur, job profile dan peluang usaha dan pekerjaan dalam profesi. Nah, setelah Anda mempelajari materi ini, yaitu melalui model pembelajaran inquiry based learning, kalian dapat mengidentifikasi profil entrepreneur dalam bidang perfilman dengan baik. Baik anak-anak semua, kita lanjutkan materi kita ya. Nah, sebelum Bapak lanjut, Bapak punya beberapa permasalahan terkait tentang materi pembelajaran kita terkait dengan entrepreneur yang mesti kalian perlu diskusikan dengan teman Anda. Namun, kalian harus membagi diri dalam kelompok terlebih dahulu. Sekarang kalian bisa berpindah duduk. Silakan membentuk kelompok kita. Kemudian, tugas yang Anda lakukan dalam diskusi kelompok adalah memecahkan 3 rumusan masalah yang Bapak tampilkan di sini. Yang pertama, silakan Anda bisa lihat apa saja karakteristik seorang entrepreneur atau seorang pengusaha. Karakteristik apa yang perlu disiapkan kalau ingin menjadi seorang entrepreneur. Nah, kalian bisa menjawab soal ini dengan berdiskusi, mencari sumber dari buku yang sudah Bapak bagikan, atau melalui handphone kalian. Bisa dipahami? Bisa. Waktu diskusi hanya 5 menit, Anda bisa mulai dari sekarang. Silakan. Nah, kemudian Bapak akan bagikan lembar LKPD ini. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Apa hasil diskusi yang kalian lakukan di dalam grup? Anda bisa tulis ke dalam lembar LKPD. Bapak bagikan. Ya, baik anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Apakah kalian sudah menyelesaikan tugas diskusi kalian? Sudah. Oke. Bapak minta setelah Anda berdiskusi dengan teman Anda, perwakilan kelompok untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi Anda. Kemudian kelompok lain akan mencatat dan sebentar hasil diskusi Anda itu akan dikoreksi oleh kelompok lain. Ya, kelompok 2. Oke, Bapak mulai dari kelompok 2. Silakan. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Febri, perwakilan dari kelompok 2. Hari ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai permasalahan nomor 2. Jadi menurut kelompok kami, yang pertama itu harus mengetahui kemampuan yang dimiliki untuk dikembangkan. Dan terakhir itu mengidentifikasi teknik marketing yang akan diambil. Sekian dan terima kasih. Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sangat bagus jawabannya, hasil diskusinya luar biasa sekali.
Selanjutnya Bapak berikan kepada kelompok 1. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Memiliki jiwa pemimpin dan yang terakhir berani berorientasi pada masa depan. Sekian, terima kasih. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya Bapak minta LKPD kalian itu dikumpul terlebih dahulu dan Bapak akan berikan kepada kelompok lain untuk dilakukan hipotesis, dianalisa. Oke, dari kelompok 3. Oke. Ya, waktu analisis sudah selesai. Apakah kalian sudah membaca jawaban dari kelompok lain? Sudah. Sudah dilakukan analisis? Sudah. Ya, sekarang masing-masing kelompok untuk memberikan tanggapan terhadap analisisnya, pemasukannya di lembar LKPD dari kelompok lain. Bapak berikan dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam berwirausaha atau job profile dapat diketahui dari buku Wirausahawan Muda, yaitu halaman 54, dan jawabannya sudah dapat dikembangkan. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya anak-anak, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan, ya, menyimpulkan pelajaran apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, dapat saya simpulkan bahwa karakteristik seorang entrepreneur adalah memiliki keberanian dan daya kreasi, berani mengambil risiko, memiliki persepsi dan analisis yang tepat, tidak konsumtif, memiliki jiwa pemimpin, dan berorientasi pada masa depan. Tepuk tangan buat Risa. Ya, jadi begitulah hasil kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman kalian tadi. Jadi dapat rangkul ya, bahwa hari ini kalian sudah memahami tentang bagaimana karakteristik seorang wirausaha. Baik anak-anak semua, sebagai penutup kegiatan kita, Bapak ingin minta refleksi dari kalian. Kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Silakan. Siapa yang mau merefleksikan? Ya, silakan Eka. Terima kasih atas waktunya. Hari ini kita telah belajar tentang proses bisnis industri perhotelan, dimulai dari mengidentifikasi profil entrepreneur, job profil, peluang usaha, dan pekerjaan profesi. Perasaan kami sangat senang karena kami bisa aktif berdiskusi dan belajar. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Eka. Baiklah anak-anak semua, demikian seluruh rangkaian pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebagai akhir kata, sebentar lagi Bapak akan kirimkan soal tes sebagai hasil evaluasi kalian. Silakan dikerjakan, link Bapak kirim melalui link grup di handphone kalian ya. Oke, silakan bisa dikerjakan sampai besok. Dan sebagai penutup, kita akan berdoa sehingga kita bisa pulang dengan selamat. Baik teman-teman, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak. Kita tutup dengan Yel SMK. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa. SMK hebat, luar biasa. Baik, demikianlah itu videonya yang telah kita tonton. Selanjutnya itu adalah analisa dari video tersebut yang akan kita lakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Dan analisis SWOT ini akan dijelaskan oleh Riza Azizi. Kepada Riza Azizi, tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama tentang SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Pembelajaran berdiferensiasi, yaitu guru memberikan ruang bagi setiap siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan mereka. Pendekatan ini menghargai keunikan setiap individu dalam belajar, menciptakan lingkungan yang inklusif. Selanjutnya, inquiry-based learning. Siswa terlibat aktif dalam proses belajar dengan menggali informasi sendiri, berdiskusi dalam kelompok, dan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Hal ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kerjasama tim. Yang selanjutnya, penggunaan media PowerPoint. PowerPoint membantu menyajikan materi sesuai visual, secara visual, terstruktur, dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Jadi penggunaan PowerPoint ini lebih bagus untuk melakukan presentasi. Yang selanjutnya, keterlibatan siswa. Jadi siswa tidak hanya pasif tetapi aktif dalam berdiskusi, mencari informasi, serta menyimpulkan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran yang diterapkan mampu mendorong keterlibatan dan partisipasi siswa.
Lanjut, yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dalam pembelajaran ini yaitu penggunaan media yang terbatas. Media yang digunakan hanya berupa PowerPoint dan buku sehingga kurang bervariasi. Jadi dalam video ini penggunaan medianya terlalu minim atau terbatas. Oke, sekian dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Vina. Vina. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang opportunities atau peluang. Pengembangan penggunaan media. PowerPoint dapat ditingkatkan dengan menambahkan elemen audio, video, dan animasi untuk menarik lebih banyak perhatian siswa. Dan mendukung berbagai gaya belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik. Selanjutnya, integrasi teknologi. Penggunaan platform e-learning atau aplikasi digital lain dapat membantu memperkaya pengalaman belajar siswa, terutama dalam mencari informasi secara online atau mengembangkan presentasi kelompok yang lebih interaktif. Selanjutnya, peningkatan kolaborasi siswa. Diskusi kelompok dapat dioptimalkan dengan teknik diskusi yang lebih bervariasi, seperti debat atau simulasi, yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan berpikir kritis secara lebih mendalam. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Ketergantungan pada siswa yang aktif. Nah, model diskusi ini bisa mendominasi siswa yang lebih berani atau lebih mampu dalam mengutarakan pendapat. Sehingga siswa yang lebih pemalu atau tidak begitu percaya diri mungkin tidak mendapatkan kesempatan belajar yang optimal dalam diskusi ini. Selanjutnya, kesenjangan teknologi. Tidak semua siswa mungkin memiliki akses yang sama terhadap informasi atau teknologi pendukung di luar kelas yang dapat menghambat proses inclusive learning jika mereka diminta untuk mencari informasi sendiri. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, setelah kita analisa dari video tersebut, maka ditentukan aspek maupun ketersediaan dari beberapa poin. Pertama itu jenis teknologi yang digunakan, seperti yang kita ketahui tadi sudah tersedia. Kemudian poin kedua yaitu jenis multimedia yang digunakan. Begitupun poin kedua ini sudah tersedia. Kemudian poin ketiga yaitu kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan sudah tersedia juga. Kemudian poin keempat, kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan. Serta kelima yaitu peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan dalam pembelajaran di Indonesia sudah tersedia juga. Dan yang terakhir yaitu ancaman atau tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Yang terakhir ialah kesimpulan. Berdasarkan analisa dari video tersebut, dapat ditarik kesimpulan yaitu pertama, keterlibatan aktif siswa, di mana pada model pembelajaran di video tersebut itu bersifat dari inquiry based, di mana sangat efektif dan untuk meningkatkan keterlibatan siswa serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kerjasama tim. Namun dapat kita lihat tadi dalam video tadi perlu diimbangi dengan bimbingan dari personal untuk siswa yang pasif atau pemalu dalam berdiskusi. Kemudian poin kedua yaitu penggunaan media pembelajaran, dalam hal ini PowerPoint, untuk menyampaikan materi yang terstruktur, tetapi dalam prakteknya sendiri terdapat kekurangan dalam penggunaannya, hanya bersifat untuk materi saja. Lebih baik kalau misalnya penggunaan video, audio, maupun animasi untuk mengakomodasi gaya belajar yang beragam. Ketiga itu peluang pengembangan teknologi, di mana adanya peluang untuk mengintegrasikan teknologi digital dan platform khususnya e-learning untuk memperkaya pembelajaran. Tujuannya untuk memungkinkan siswa mencari informasi lebih mandiri, kemudian meningkatkan kolaborasi dalam presentasi kelompok. Yang terakhir ialah evaluasi, gunanya untuk mengukur pemahaman siswa sendiri, sehingga perlu ditambahkan dengan metode evaluasi yang bervariasi, termasuk proyek praktis yang menilai
keterampilan nyata seperti dalam konteks kewirausahaan tersebut. Mungkin sekian saja saya kasih ke moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Solihan, Riza Azizi, dan Kak Febriana Aulia yang telah mempresentasikan analisis video teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Demikianlah presentasi dari kelompok ini. Saya moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dapat meluangkan waktunya agar bisa hadir pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.